Halo semuanya, kembali lagi bersama kami What's Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang baru. Kalian gak mampu nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Sama, kami juga. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian jangan lupa untuk bahagia. Hehehe. Film yang akan kami review hari ini adalah film terakhir dari kelanjutan film The Hangover, yaitu The Hangover Part 3. Buat yang belum nonton part 1-nya dan part 2-nya, stop video ini sekarang dan nonton part 1 dan 2-nya dulu, soalnya ceritanya nyambung. Sedikit berbeda dari film-film sebelumnya, The Hangover Part 3 bercerita tentang 4 orang laki-laki bernama Doc, Phil, dan Stu yang akan mengantarkan Alan untuk berobat tentang kejiwaannya. Tapi di tengah jalan mereka diculik oleh bandar narkoba terbesar, yaitu Marshall. Mereka disuruh mencari Mr. Cho yang sudah mencuri emas-emas batangan dari Marshall, atau Doc yang disekap akan dibunuh. The Hangover Part 3 dirilis pada tanggal 20 Mei 2013 dan masih disutradarai oleh Todd, tetap nggak pakai Ngen Phillips. Film ini berdurasi selama 100 menit dan masih dibintangi oleh Bradley Cooper sebagai Phil Wenek, Zach Galifianakis sebagai Alan Gardner, Ed Helms sebagai Stu, Justin Bartha sebagai Doc Billings, Ken Jeong sebagai Mr. Cho, dan masih banyak lagi. Film ini berhasil mendapat banyak sekali penghargaan dan nominasi. Salah satunya berhasil menyabet Golden Trailer Award dan memenangkan penghargaan pada California On Local Award. Dan rating untuk IMDb untuk film ini hanya sebesar 5,8. Walaupun kecil, kayak punya kamu, film ini masih sangat lucu, menghibur, dan layak untuk ditonton. Sebelum lanjut dengerin cerita dari What's Guys, kami mau ngasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler, so kita kasih peringatan spoiler alert. Kalau nggak keberatan dengan spoiler, silakan rebahan dengan nyaman yuk. Mari sini kita ceritain. Film ini dimulai dengan memperlihatkan kondisi penjara di Bangkok, di mana penjara tersebut sedang kacau. Terlihat salah satu sipir berlari dan mengecek salah satu kamar. Tidak ada orang di sana, dan sipir tersebut melihat ada lubang yang ditutupi oleh poster. Ternyata tahanan yang sedang berusaha kabur tersebut adalah Mr. Cho. Setelah melewati pengejaran yang sedikit intens, Mr. Cho berhasil keluar dari penjara dengan style. Lalu film memperlihatkan Alan yang sedang menyetir dan baru saja beli hewan peliharaan baru. Ada yang bisa nebak hewan apa? Bukan kucing. Bukan juga anjing. Iya, jerapah. Anjir, random banget ini orang. Pas Alan lagi seneng-senengnya, tiba-tiba hal goblok terjadi. Kepala jerapah tersebut putus gara-gara ketinggian kena jalan layang. Dan kepala jerapah tersebut mental ke kaca depan mobil orang. Dan ngebuat kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh the one and only Alan Gardner. Kejadian tersebut membuat heboh satu kota, sampai wali kota nelpon ayahnya Alan. Iya, dia telepon wali kotanya langsung, soalnya mereka kaya. Coba aja lu pada yang ngelakuin hal tadi. Udah dijemput paksa depan rumah lu sama abang-abang bakso yang bawa HT. Canda bang bakso yang bawa HT. Gara-gara kejadian tersebut, ayahnya Alan udah gak tahan lagi sama sifatnya Alan. Soalnya umurnya udah 42 tahun dan masih aja tingkahnya kayak bocil Free Fire. Setelah marah-marah, ayahnya Alan kena serangan jantung, tapi bukannya bantuin ayahnya, Alan malah duduk manis sambil dengerin lagu TikTok lewat headphone. Anak yang berbakti emang. Tapi jangan dicontoh. Lalu scene memperlihatkan sebuah pemakaman. Iya, ayahnya Alan meninggal dan dikubur. Di acara pemakaman tersebut, Alan nyanyi Ave Maria dengan suara merdunya. Ini beneran merdu suaranya, nggak bohong. Setelah selesai nyanyi, Alan ngasih sebuah ucapan-ucapan penutup dan selfie di depan foto bapaknya yang baru aja mati, sambil senyum. Lalu setelah selesai pemakaman, Doc ngomong ke Phil dan Stu kalau Tracy berencana bawa Alan ke dokter buat ngelakuin intervensi atau bawa ke psikiater. Jadi Doc minta Phil dan Stu buat datang ke rumahnya buat ngomong sama Alan bareng teman-teman dekatnya Alan yang lain. Pas semuanya udah kumpul, datanglah Alan dan dia kaget karena teman-temannya kumpul bareng di rumahnya. Lalu mereka semua merayu Alan buat berobat. Awalnya Alan gak mau,
Tapi pas tahu Phil ikut, dia jadi berubah pikiran dan nangis. Iya, itu Alan lagi nangis. Singkat cerita, Alan, Doug, Phil, dan Stu berangkat naik mobil buat nganter Alan berobat. Lalu tiba-tiba mobil mereka dipepet sama truk gede dan langsung diculik sama orang-orang yang pakai topeng babi. Mereka diculik sama Black Dog dari film The Hangover pertama. Ada yang masih ingat? Kalau nggak tahu dia siapa, nonton dulu film Hangover pertama yang udah kita review. Jadi kan di film pertama, Black Dog ini diculik sama Mr. Cho. Nah, abis itu Mr. Cho berulah nih ke bosnya Black Dog yang bernama Marshall dengan ngambil emas batangan si Marshall berjumlah 21 juta dolar. Pas tahu Mr. Cho ketangkep polisi di Bangkok di film Hangover kedua, Marshall ini ngunjungin Mr. Cho buat nanya di mana dia ngumpetin emas yang dia ambil. Tapi Mr. Cho nggak mau ngasih tahu sama sekali. Pas tahu Mr. Cho selama di penjara kirim-kiriman surat sama Alan, Marshall ini akhirnya punya ide buat gunain Alan, Doug, Phil, dan Stu buat bisa nangkep Mr. Cho dan bawa dia ke Marshall biar emasnya diambil oleh Marshall lagi. Supaya filmnya lebih seru, Marshall ini nyandra si Doug buat jaminan. Lalu mereka bertiga ditinggal gitu aja di tengah gurun. Lalu mereka bertiga mikir rencana gimana caranya buat mancing Mr. Cho. Pas lagi mikir dan buntu, tiba-tiba Alan ngasih tahu kalau ada orang yang ngirim dia email dan gak tahu siapa yang ngirim. Pas Phil yang baca, ternyata itu email emang dari Mr. Cho. Soalnya di akhir email itu ada nama dari Mr. Cho. Nah, si Alan bego ini gak tahu, soalnya ngirainya Cho itu kayak kata-kata selamat tinggal, kayak ciao, kayak gitu, bukan Mr. Cho. Lalu Phil pun balas email itu buat ngajak Mr. Cho ketemuan. Lalu berencana buat ngebius Mr. Cho dan nyuruh Stu buat ngeracik obat bius. Karena Stu kan dokter. Ya, walaupun dokter gigi. Akhirnya Stu beli racikan obat dengan susah payah. Lalu emailnya Alan dibalas sama Mr. Cho dan ngajak Alan buat ketemuan di Tijuana, Meksiko. Lalu mereka bertiga langsung gas ke tempat tujuan. Rencananya yang bakal ketemu dan bius Mr. Cho itu cuman Alan sendiri. Soalnya Mr. Cho nggak mau ada orang lain yang datang. Jadinya Phil dan Stu ngumpet di mobil sambil lihat keadaan. Pas sudah ketemu di bangku pinggir jalan, Mr. Cho curhat ke Alan kalau dia lagi dalam kesulitan dan butuh teman. Persis banget kayak teman-teman kita yang datang pas lagi ada butuhnya doang. Oke, lanjut. Pas lagi ngomong-ngomong, si Alan gak sengaja ngomongin Stu dan Phil. Jadi ngebuat Mr. Cho curiga dan cari-cari keberadaan Stu dan Phil. Akhirnya Mr. Cho nemuin itu orang yang lagi ngumpet di mobil dan langsung lempar batu ke kaca depan mobil. Phil yang dalam keadaan kaget dan kepepet, tiba-tiba bilang kalau dia datang gara-gara kangen sama Mr. Cho. Soalnya mereka kan teman. Ngedenger itu kalimat, Mr. Cho luluh gitu aja dan ngajak mereka semua buat nongs di bar. Pas Mr. Cho lagi nyanyi di panggung, mereka bertiga buat rencana ngebius Mr. Cho dengan cara campurin obat bius ke minumannya Mr. Cho. Pas Mr. Cho udah selesai nyanyi, aus dong pasti, seret abis nyanyi. Jadi dia mau minum tuh. Tapi Cho ini orangnya pinter. Dia sadar kalau dia mau dibius dan tiba-tiba Cho pun langsung nyerang Stu dengan pisau buat ngancem. Di keadaan kepepet gitu, akhirnya Phil harus jujur kalau sebenarnya Marshall yang nyuruh mereka buat bawa Mr. Cho ini ke dia. Soalnya Doug disekap dan bakal dibunuh kalau nggak nurutin perintah dari Marshall. Lalu mereka bertiga diajak ke rumah persembunyiannya Mr. Cho dan ngebahas rencana buat ambil emas yang disimpan di rumah lamanya. Tapi itu rumah udah disita polisi dan udah dijual ke orang lain. Jadi mereka buat rencana lah biar bisa masuk diam-diam terus ambil itu emas dari rumah lamanya Mr. Cho. Rencananya simple, ambil emas, kasih ke Marshall, Doug bebas, gitu. Lalu mereka jalanin itu rencana, di mana itu rumah punya tingkat keamanan yang berlapis-lapis. Mulai dari anjing penjaga, CCTV, sampai ke alarm rumah yang langsung terhubung ke polisi. Dan itu rumah juga punya sensor gerak yang bisa trigger alarm. Jadi Mr. Cho udah nyiapin rencana buat masuk jadi anjing penjaga biar gak nge-trigger alarm. Jadi masuklah Mr. Cho dan Stu cosplay jadi anjing ke dalam rumah. Mereka berdua pun masuk merangkap sambil mengendap-endap biar gak trigger alarm. Lalu setelah itu mereka harus matiin alarm yang ada di rumah dengan cara motong kabel yang sewarna bareng-bareng. Tapi ada sedikit masalah.
soalnya Mr. Cho buta warna. Goblok emang. Jadinya Stu ke tempat Mr. Cho buat tahu kabel mana yang mau dipotong. Akhirnya alarm sama sensor gerak berhasil dimatiin dan mereka jemput Alan dan Phil di pintu depan. Setelah ngeluapin kekesalannya dia ke barang-barang di rumahnya, Mr. Cho langsung ngajak Alan, Phil, dan Stu buat langsung ke basement buat ambil emas yang disimpan. Setelah susah payah jebol tembok tempat penyimpanan emas, akhirnya emasnya berhasil ditemuin dan mereka gotong royong buat masukin emas ke dalam tas. Tapi anjingnya, pas udah semua emas berhasil dimasukin ke dalam tas, Mr. Cho pun berkhianat dan kunci mereka di basement. Mr. Cho pun kabur bawa emasnya sendirian ke dalam mobil dan nyalain alarm biar polisi datang. Bangsat emang orang kayak gini nih. Akhirnya mereka bertiga pun ditangkap dan dibungkus ke kantor polisi. Mereka pun diinterogasi dan didiemin gitu aja selama beberapa jam. Lalu setelah itu polisi bilang kalau mereka bebas, soalnya udah dibebasin sama orang dan tuntutan mereka dibatalin. Pas udah bebas, di depan kantor polisi udah nunggu limo hitam buat jemput mereka. Mereka kebingungan, tapi gak ada pilihan lain selain ikut itu mobil. Mereka pun dibawa pergi ke sebuah rumah, di mana rumah tersebut adalah rumah yang baru saja mereka bobol tadi. Bingung kan? Sama, gue juga. Enggak deng, ini gue jelasin. Jadi ternyata rumah yang mereka bobol tadi itu sebenarnya bukan rumah Mr. Cho, melainkan rumah si Marshall. Nah, emas yang mereka ambil tadi juga sebenarnya bukan emas yang diambil sama Mr. Cho. Justru mereka ngebantu Mr. Cho buat ambil emas sisa punya si Marshall. Mantep emang Mr. Cho ini, panutan. Akhirnya karena kesel, Marshall pun akhirnya nembak Doc. Iya, Black Doc. Buat bikin mereka tambah yakin kalau ini bukan candaan. Saking takutnya, Alan pun kencing di celana. Dengan kerennya, Marshall ngasih celana dalam buat Alan pakai dan ngasih mereka mobil buat nangkep Mr. Cho. Dan kalau mereka nggak bawa Mr. Cho ke Marshall, Doc asli bakal dia bunuh hari itu juga. Alan, Phil, dan Stu pun tambah kebingungan. Mereka mikir lagi nih gimana caranya buat nemuin Mr. Cho. Nah, Phil pun ingat kalau HP-nya ketinggalan di mobil yang dibawa sama Mr. Cho. Jadi mereka coba lacak itu HP yang dibawa sama Mr. Cho. Ternyata Mr. Cho ada di Las Vegas. OTW lah mereka ke lokasi awal cerita buruk ini terjadi. Mereka pun akhirnya nemuin mobil yang dibawa Mr. Cho di pinggir jalan, di depan tempat penukaran emas. Mereka pun sadar kalau Mr. Cho ke situ buat nukerin emas buat bisa dijadiin duit. Masuklah mereka ke tempat penukaran emas tersebut dan ketemu sama mbak-mbak jutek penjaga toko yang anehnya baik banget ke Alan. Akhirnya mbak-mbak jutek ini mau cerita ke Alan dan bilang kalau tadi ada orang Cina yang nukerin emas dengan duit dan minta mbak-mbak jutek ini buat nyariin cewek buat seneng-seneng. Setelah dapat informasi, Alan pun ngegoda mbak-mbak jutek ini. Bahasa kerennya flirting. Ya flirting gitulah ya. Dan mulai dari situ Alan kelihatan lagi jatuh cinta sama mbak-mbak jutek tersebut. Lalu Stu langsung telepon nomor yang dikasih sama mbak-mbak jutek tersebut buat tahu lokasi Mr. Cho di mana. Tapi nggak dikasih tahu soalnya itu privasi. Lalu Phil pun punya ide buat ngehubungin Jet, mantan istri Stu yang dia nikahin di Las Vegas dalam keadaan gak sadar di film Hangover pertama. Ketemulah mereka sama Jet di rumahnya dia, dan Jet ngejelasin kalau dia udah nikah lagi, dan sekarang lagi hamil anak kedua. Lalu mereka juga ketemu sama bayi yang ada di film Hangover pertama, yang dikasih nama Carlos sama Alan, yang sekarang udah rada gedean. Hal tersebut ngebuat Alan ngerasa nostalgia, dan minta izin ke Jet buat ngomong berdua sama si Carlos. Pas lagi main bareng, Alan ngaku-ngaku ke Carlos kalau dia adalah ayah kandungnya. Setelah dapat info dari Jet kalau Mr. Cho lagi pesta bareng cewek-cewek dan narkoba di Hotel Caesar Place, mereka bertiga pun langsung OTW ke lokasi. Dan Alan pun ngasih kacamata ke Carlos buat kenang-kenangan sama kayak pas film di Hangover pertama. Pas sudah sampai di Caesar Palace, mereka pun nyiapin rencana buat bisa masuk ke kamarnya Mr. Cho, dan mereka pura-pura jadi pegawai hotel yang bawa handuk lewat lift khusus pegawai biar bisa masuk diem-diem. Sampailah mereka ke atap di atas kamar Mr. Cho. Alan dan Phil lalu ngikat handuk yang udah dibawa dan dibuat tali biar bisa turun ke balkon kamar Mr. Cho. Phil duluan yang turun. Pas lagi kesusahan, sempet-sempetnya Alan ngambil foto pas Phil lagi gelantungan. Phil pun gak lupa buat gaya.
Akhirnya Phil berhasil mendarat dengan aman. Lalu sekarang giliran Alan. Karena Alan tuh gendut ya. Jadi pas dia gelantungan, handuk yang diikat jadi tali itu copot cuy. Jadi Alan jatuh ke sela-sela tulisan Caesar Palace. Dan Alan yakin kalau dia bakal mati. Tapi Phil nenangin Alan dan coba bujuk Alan buat lompat. Akhirnya Alan ngeberaniin diri buat lompat. Hampir aja jatuh, tapi beruntungnya ditolong sama Phil. Mereka berdua pun berhasil masuk ke kamarnya Mr. Cho lewat balkon. Oh iya, di sini Stu nggak ikut karena dia disuruh nunggu di mobil biar nanti pas Phil sama Alan berhasil nangkap Mr. Cho, mereka bisa langsung berangkat. Terjadilah adegan kejar-kejaran sama Mr. Cho. Pas udah ke pojok dan gak bisa kabur, Mr. Cho pun lompat keluar hotel dan langsung terbang pakai parasut. Phil pun langsung telepon Stu yang ada di mobil buat ngikutin Mr. Cho kemanapun dia pergi. Tapi sayangnya, di tengah jalan, Stu kehilangan jejak Mr. Cho karena kalingan gedung-gedung. Tapi tiba-tiba Mr. Cho hinggap di depan mobil Stu dan parasutnya ngalingin kaca depan yang ngebuat Stu gak bisa lihat dan hilang kendali. Nabraklah mobil yang dibawa Stu dan ngebuat Mr. Cho mental. Apakah Mr. Cho mati? Oh, tentu tidak. Karena kalau mati, filmnya selesai, gak seru. Jadi Mr. Cho dibawa sama Stu dan dimasukkan ke bagasi, percis kayak film di Hangover pertama. Setelah jemput Alan, Phil, dan emas yang udah mereka ambil di kamar Mr. Cho, mereka langsung OTW ke lokasi penukaran yang udah ditentuin Marshall. Setelah lihat emas yang dibawa lengkap, Marshall pun nepatin janjinya buat nuker dengan Doc yang mereka sekap. Dan Marshall bilang mau ngomong sesuatu ke Mr. Cho yang ada di bagasi. Tapi tiba-tiba, Marshall langsung nembak bagasi yang di dalamnya ada Mr. Cho dan bilang kalau orang kayak Mr. Cho ini emang pantas dibunuh. Soalnya cuman bikin ribet hidup doang anjir. Pas sudah selesai nembak, Marshall pun buka itu bagasi dan ternyata isinya kosong. Merasa dipermainkan, Marshall dan asistennya pun coba buat nembak Alan, Phil, Stu, dan Doc. Tapi tiba-tiba Mr. Cho keluar dari jendela atap mobil yang langsung bunuh Marshall dan asistennya. Ternyata sebelumnya, Mr. Cho dibebasin sama Alan dengan ngebuka sekat bagasi yang tersambung ke jok mobil belakang. Dan Alan pun yang ngasih pistol ke Mr. Cho. Awalnya Mr. Cho pun juga mau nembak Phil, namun dihalangin sama Alan. Setelah keadaan mulai tenang, mereka masukin mayat Marshall dan asistennya ke bagasi mobil. Dan Mr. Cho pun ngasih emas batangan ke Alan buat tanda pertemanan. Tapi ditolak sama Alan, soalnya dia bilang kalau mereka berdua udah gak bisa berteman lagi. Soalnya Mr. Cho ngebawa pengaruh buruk dan selalu berakhir dengan kekacauan. Gitu deh. Mr. Cho pun ditinggal gitu aja dengan perasaan sedih. Lalu mereka berempat kembali ke mobil mereka yang ada di depan tempat penukaran emas buat ambil itu mobil. Pas mau balik, Alan pun nyuruh Phil, Stu, dan Doc buat balik duluan karena ada sesuatu yang ingin dia urus. Akhirnya mereka nurut-nurut aja sama perkataan Alan. Lalu Alan pun masuk ke toko penukaran emas dan langsung ngajak Mbak Jutek buat kencan dan dinner bareng. Mbak Jutek ini pun mengiyakan ajakan Alan tersebut dan Alan pun kegirangan dan keluar toko dengan senyum-senyum sendiri. 6 bulan kemudian, Alan pun ngumpulin Phil, Stu, dan Doc buat ngasih tahu pengumuman maha penting, maha super duper penting kalau dia bakal keluar dari geng mereka karena Alan mau nikah sama Mbak Jutek yang namanya Cassandra. Film ini pun berakhir bahagia dengan Alan, Phil, Stu, dan Doc yang jalan berempat di lorong ruangan yang bikin kita flashback ke film-film sebelumnya. Mantep emang. Film ini pun menjadi penutup dari seri-series Hangover. Di akhir film terdapat post kredit yang nunjukin kekacauan hotel yang isinya ada Cassandra, Alan, Phil, dan Stu yang udah operasi tete, dan Alan ngasih tahu kalau kue pernikahannya itu dari Mr. Cho dan mereka semua makan itu kue. Wah, udah deh selesai. Apakah ada series Hangover keempat? Kayaknya enggak deh. Oke, makasih semua yang udah ngikutin review Hangover dari Watch Guys. See you soon guys. Sampai ketemu di film-film selanjutnya. Ada yang mau ngasih saran film? Komen di kolom komentar.